Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Pada hari ini anak-anakku semua, ya, sebelum lanjut Ustadz ingin menyampaikan kepada kalian tentang pembelajaran kita hari ini. Namun sebelumnya saya ingin memberikan tanggapan kepada kalian dulu. Apa kabar hari ini? Baik sekali. Alhamdulillah wa syukurillah. Semoga kita pada hari ini diberikan Allah Subhanahu wa taala perlindungannya. Ya. Sebelum lanjut, tentunya Ustadz ingin memeriksa dulu persiapan kalian dalam pembelajaran ini. Ya. Saya melihat dari sini, ya, Ananda Aris, tolong kursinya diperbaiki supaya lebih bagus konsentrasinya dalam pembelajaran. Ananda Bambang juga kursinya itu agak kurang lurus, kelihatan, diluruskan, ya, supaya kita lebih menambah kehusuan kita, menambah kita punya semangat untuk melaksanakan pembelajaran hari ini. Ya. Kursinya goyang-goyang, Pak. Oh, kursinya goyang-goyang, jangan digoyang-goyang. Kadang kaki yang bergoyang-goyang itu. Iya, Pak. Ya. Kemudian, ya, Ustadz sudah memeriksa keadaan kalian. Selanjutnya saya ingin melihat, ya, siapa semua yang pada hari ini hadir pada Zoom meeting hari ini, ya. Saya mau lihat saja, ya. Saya tidak panggil lagi satu-satu namanya, cukup saya lihat semua di sini. Kemudian nanti saya akan absen, ya, tulis kehadirannya di dalam absen. Alhamdulillah, menurut, ya, pengamatan Ustadz hari ini kita hadir semua. Ya, ini merupakan satu langkah bahwa pada hari ini tentunya semua siap untuk menerima pembelajaran materi fikih. Ya. Sebelum lanjut, untuk lebih lengkapnya dan lebih berkahnya pertemuan kita pada kesempatan ini, tentunya kita harus berdoa terlebih dahulu. Dalam hal ini, Ananda Mulyadi dipersilahkan untuk memimpin doanya. Dipersilahkan Ananda Mulyadi. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, setelah kita selesai berdoa, kemudian kita akan masuk kepada pembahasan materi pada kesempatan kali ini. Ya. Mohon perhatiannya, ya, anak-anak. Iya, Pak. Nah, sebelum masuk pada pembelajaran, pertanyaannya, ya, mungkin ada di antara kalian ini yang bisa menjawab. Pertanyaannya mudah, gampang dijawab, ya. Yang berhubungan dengan pengalaman kalian dalam kehidupan, ya, sehari-hari di masyarakat. Mungkin kalian pernah melihat, melihat, ya, hubungannya dengan pelajaran kita ini, yakni tentang pernikahan, ya. Jadi pertanyaannya di sini, apakah kalian pernah melihat proses pernikahan? Ya, ada yang bisa jawab? Pernah. Iya. Ya, jadi saya silakan kepada Ananda Aris terlebih dahulu.
untuk menjawab. Apakah pernah melihat proses pernikahan? Pernah ya? Pernah Ustaz, pernah. Jika pernah, Kemarin ada tetangga saya pengantin. iya. Kalau memang jika pernah melihat proses pernikahan, ya pertanyaan selanjutnya, apakah dalam proses pernikahan itu apa semua yang Ananda Aris lihat di situ, di dalam satu tempat itu? Silakan dijawab, Ananda Aris. Ada saya lihat penghulu dari KUA, ada pengantin laki-laki, ada pengantin perempuan. Dan juga saya lihat banyak orang jadi saksi. Ya, betul sekali. Baru ada baku pegang tangan. Pegang tangan penghulu dengan yang mau kawin. Iya, betul sekali Ananda Aris ya. Ya, teman-temannya mana aplausnya supaya Ananda Aris lebih giat lagi, lebih semangat lagi belajar. Ya, mana tepuk tangannya ya, berikan aplaus. Iya, luar biasa. Ya. Ya. Sebelum lanjut, izinkan Ustadz untuk membacakan kepada kalian tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yakni melalui pemberian uswah, peserta didik dapat menjelaskan pengertian rukun nikah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, melalui proses pembelajaran min mapping dan tanya jawab, peserta didik mampu menyebutkan ketentuan dan macam-macam wali dan saksi nikah dengan baik dan benar. Kemudian yang selanjutnya, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menjelaskan syarat nikah, macam-macam wali dan saksi dengan benar. Nah, itu tujuan pembelajaran kita. Namun pada kesempatan ini, karena kita melalui meeting Zoom ini atau Zoom meeting, ya tentunya dalam hal ini Ustadz hanya memberikan materi-materi. Nanti insya Allah di lain kesempatan, di luar dari jam dari pertemuan Zoom meeting ini, kita akan adakan pertemuan tatap muka. Kemudian materi ini akan kita buatkan model pembelajaran dengan model mind mapping. Ya, jadi hari ini Ustadz hanya sebatas memberikan materi secara langsung kepada kalian supaya mudah dipahami, dan mudah-mudahan kedepannya ya sudah bisa dikuasai materi ini. Ya, jadi izinkan ya Ustadz untuk membuka presentasi sekarang ini ya. Ya. Mudah-mudahan berhasil. Karena kadang Ustadz ini lupa-lupa cara membukanya ini. Amin. Ya. Anak-anakku semua sudah bisa lihat di layar? Apakah ya, sudah Pak? Sudah nampak anak-anak? Ya. Sudah nampak Pak. Alhamdulillah. Nah ini, silakan disimak anak-anak. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita kali ini tentang syarat dan rukun nikah. Silahkan disimak baik-baik ya. Sudah jelas semua anak-anak? Ya, kemudian jelas Pak. Ya, sebelum masuk kita kepada materi, Ustadz akan memperlihatkan kepada kalian gambar. Jadi gambar ini silakan kalian amati ya. Diamati apa yang ada dalam gambar ini. Kemudian sebentar nanti Ustadz akan tanyakan yang berhubungan dengan gambar tersebut. Ya ini.
Bisa dilihat dari ya, dilihat di mana namanya? Di layar anak-anak? Bisa Pak, bisa. Alhamdulillah. Nah, Bisa Pak. sekarang ini gambar, dipersilakan kepada kalian untuk mengamati ya gambar di bawah ini, lalu berikan tanggapan kalian. Ya, Ananda Sarini, silahkan menurut kamu bagaimana dengan gambar ini? Apa yang bisa kamu dapatkan dari gambar ini, Ananda Sarini? Silakan, ada tanggapannya? Ya, kalau menurut saya Pak, ini gambar mengenai prosesi ijab kabul yang dihadiri oleh wali saksi Pak. Iya, benar sekali. Ya, aplaus ya, teman-temannya aplaus supaya ya Sarini ya lebih semangat lagi. Ya, kemudian Ananda Salman mungkin bisa menanggapi gambar ini juga. Disilahkan. Ananda Salman. Proses ijab kabul ya oleh wali dengan mempelai laki-laki. Proses ijab Alhamdulillah. kabul Iya. yang dilakukan oleh mempelai laki-laki dengan walinya, orang tua daripada si perempuan. Ya, alhamdulillah Ananda Salman pintar sekali bisa menjawab ya. Ya, aplaus teman-teman. Ya, kemudian masih ada lagi yang bisa memberikan tanggapan terhadap gambar ini? Saya Pak. Saya Ustaz. Ya, silakan. Saya siapa dulu? Ya, Ananda Sadia dulu. Silakan Ananda Baik, Sadia. Ustaz. Ya, ya sabar ya Ananda Aris. Saya beri kesempatan kepada Ananda Kalau Sadia saya untuk lihat gambar menanggapi. ini, Tuan, Ya, ya gambar ini adalah prosesi akad nikah yang dilakukan oleh wali pria, iya. yang dilakukan oleh penyuluh atau kaum. Ya, oleh penyuluh ya dari KUA. Saja, Pak. Ya, iya, benar sekali. Ya, terima kasih Ananda Sadia atas jawabannya. Ya. Ya, kemudian berikut. Penghulu Pak, penyuluh nggak boleh menikahkan. Iya, penghulu ya. Ya, teman-teman. Ya, oke. Penghulu Ya, Pak, kalau penghulu penyuluh ya. nggak boleh menikahkan. Tidak ada Iya, penghulu, bukan penyuluh ya, Pak. bukan Iya, penyuluh, Pak. penghulu. Karena orang tuanya Benar sekali ya. Iya. Iya, Ustadz juga manusia. Ya, tentu tidak ada yang sempurna. Ya, lanjut Ananda Aris tadi. Mungkin mencoba untuk menanggapi. Di kala itu. Oke, saya mau tanggapi gambarnya, Ustaz. Ustaz, justru mau bertanya, Ustaz. Ya, Haruskah begitu ibu jarinya pada saat prosesi akad nikah, Ustaz? ya. Ini pertanyaan yang sangat ya luar biasa dari Ananda Aris. Ya, ini merupakan memang dari semua tempat yang ada di daerah kita, khususnya di Indonesia ini, tentunya masing-masing dalam pelaksanaan prosesi pernikahan itu berbeda-beda. Ini tentunya ada dimasuki oleh salah satu tradisi, dan tradisi ini tidak merusak atau tidak ya merupakan salah satu larangan dalam sebuah ijab kabul, karena intinya di dalam akad ini intinya itu ada wali ya, ada saksi, kemudian ada calon suami dan ada calon istri. Nah, itu yang insya Allah sebentar yang Ustadz akan sampaikan kepada kalian. Tapi dalam hal ini masih sebatas gambar ini. Bagaimana Ananda Haris dengan jawaban yang Bapak sampaikan, bisa dipahami tidak? Oke, paham, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Jadi sudah ya, ini sebatas pengantar kita untuk memasuki pembelajaran kita hari ini. Jadi Ustadz perlihatkan gambar. Ya, kemudian ini materi pelajaran kita. Jadi pelajaran kita hari ini
kalian sudah pahami semua bahwa pelajaran kita ini tentang pernikahan yang terdapat pada bab 5 di pelajaran fikih, ya. Pelajaran fikih sesuai dengan KMA 183 tahun 2019. Saat ini kita sudah memasuki pertemuan yang keempat, ya, dalam pembelajaran fikih. Jadi dalam pembahasan ini materi kita tentang syarat dan rukun nikah. Yang pertama, pengertian rukun nikah adalah unsur pokok yang harus dipenuhi hingga pernikahan menjadi sah. Kemudian yang kedua, rukun dan syarat nikah. Adapun rukun dan syarat nikah, berikut penjelasan singkatnya. Yang pertama, ada calon suami. Calon suami ini tentunya ada syarat-syaratnya sebagai calon suami. Yang pertama, beragama Islam. Kemudian yang kedua, benar-benar seorang laki-laki. Kemudian yang ketiga, ya, menikah bukan karena dasar paksaan. Kemudian yang keempat, tidak beristri 4. Ini penjelasannya. Jika seorang laki-laki mencerai salah satu dari keempat istrinya, selama istri yang tercerai masih dalam masa iddah, maka ia masih dianggap istrinya. Dalam keadaan seperti ini, laki-laki tersebut tidak boleh menikah dengan wanita lain hingga masa iddah berakhir. Dan yang kelima, mengetahui bahwa calon istri bukanlah wanita yang haram ia nikahi. Yang keenam, calon istri bukanlah wanita yang haram dimadu dengan istri seperti menikahi saudara perempuan kandung istrinya. Ini berlaku bagi seorang laki-laki yang akan melakukan poligami. Dan yang ketujuh, tidak sedang berihram haji atau umrah. Kemudian, ya, tadi yang pertama calon suami. Kemudian yang kedua ini adalah calon istri. Calon istri juga tentu ada syarat-syaratnya. Yang pertama, beragama Islam. Kemudian yang kedua, benar-benar seorang perempuan. Yang ketiga, mendapat izin menikah dari walinya. Yang keempat, bukan sebagai istri orang lain. Yang kelima, bukan sebagai mu'tadah atau wanita yang sedang dalam masa iddah, ya. Nanti sebentar insya Allah Ustadz akan jelaskan. Ustadz akan baca semua dulu, nanti kita jelaskan secara detail sebentar. Kemudian yang keenam, tidak memiliki hubungan mahram dengan calon suaminya. Kemudian yang ketujuh, bukan sebagai wanita yang pernah dili'an calon suaminya atau dilaknat, ya, suaminya karena dituduh berzina. Kemudian yang kedelapan, ada kemauan sendiri. Dan yang kesembilan, tidak sedang ihram haji atau umrah. Kemudian yang ketiga, ya, yang masuk dalam rukun, ya, syarat pernikahan, yang ketiga adanya wali. Wali itu syaratnya yang pertama laki-laki, kemudian beragama Islam, ya, dan yang seterusnya balik, berakal, merdeka, adil, dan tidak sedang ihram atau haji. Kemudian syarat pernikahan yang lain ada saksi. Ini saksi juga punya syarat-syarat. Yang pertama, 2 orang laki-laki, kemudian beragama Islam, kemudian dewasa atau sudah balik, berakal, merdeka, dan adil, kemudian melihat dan mendengar, kemudian memahami bahasa yang digunakan dalam akad, kemudian yang keenam, tidak sedang mengerjakan ihram haji atau umrah, kemudian yang ketujuh, hadir dalam ijab kabul. Kemudian ijab kabul itu yang terakhir ini, ya, syaratnya itu yang pertama menggunakan kata yang bermakna menikah, an-nikahun, ya, nikahun, ya, ini isim, ya, isim masdar kalau di dalam kaidah bahasa Arab, atau menikahkan. Kemudian tuzawwiju, ya, dalam bahasa Arabnya. Kemudian ada juga kadang dalam bahasa daerah.
kalau dalam bahasa daerah itu ya, kalau dalam bahasa Indonesia ya pengantin, kalau bahasa daerah ya mungkin masing-masing kita punya bahasa tersendiri. Nah, kalau di daerah ini, daerahnya Ustadz di sini, kadang pengantin ini dibilang boti. Nah, boti. Kemudian lanjut. Yang dalam syaratnya juga ada lafaz ijab kabul, diucapkan pelaku akad nikah, pengantin ya laki-laki dan wali pengantin perempuan. Antara ijab dan kabul harus bersambung, tidak boleh diselingi perkataan atau perbuatan lain. Kemudian yang keempatnya, pelaksanaan ijab dan kabul harus berada pada satu majelis dan tidak dikaitkan dengan suatu persyaratan apapun. Dan yang terakhir, yakni tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Itu merupakan ya syarat dari saksi. Ya. Jadi anak-anak, karena kelihatan ini waktu belajar kita ya bel tidak lama lagi berbunyi, jadi Bapak persingkat saja. Dari penjelasan Ustadz tadi, mungkin ada pertanyaan dari kalian tentang materi yang Ustadz sampaikan tadi. Mungkin yang bisa kalian tanyakan ya tentang syarat ya, dan rukun pernikahan. Silakan. Ya anak-anak, ini saya silakan kepada Ananda Fajri. Mungkin ada pertanyaan untuk sesi terakhir kita ini. Ya, tentunya dalam sesi terakhir ini Bapak akan menyimpulkan materi ini. Jadi dengan Belum ada Pak, belum ada. belum ada pertanyaan ya. Ananda. Iya. Ananda Mulyadi, mungkin ada ya, tanggapannya atau pertanyaannya. Ada Pak. Ya, disilahkan. Yang saya tanyakan Pak tentang masalah hukum nikah. Ini Pak, bagaimana hukum nikah bagi orang yang beda agama, maksudnya kawin masing-masing agama Pak. Itu yang saya tanyakan Pak. Ya, jadi berbeda agama ya. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Ya. Jadi berbeda agama itu tadi sudah masuk dalam syarat dalam pernikahan bahwa ya salah satunya itu dia harus beragama Islam. Ya, maksudnya ya, jika seorang ya lelaki atau seorang perempuan mencintai ya mungkin ada mencintai seseorang, tentunya harus berhati-hati. Nah, dalam hal ini tentunya itu kita jangan sampai terjadi ya pernikahan di luar dari agama atau tidak seagama dengan kita, karena itu tidak sah. Sama halnya kita melakukan perzinahan kalau itu terjadi perkawinan seperti itu. Jadi dilarang dalam Islam karena tidak masuk dalam ya syarat dalam pernikahan, karena dalam Islam hanya diakui kalau sesama beragama Islam. Kalau di luar dari Islam, artinya perkawinan berbeda agama, tentu itu tidak diperbolehkan. Ya, kira-kira seperti itu Ananda Mulyadi. Bagaimana bisa dimengerti apa yang Ustadz sampaikan? Ya, paham Pak. Ya, alhamdulillah. Ya. Masih ada yang lain? Mungkin Ananda Aris atau Ananda Bambang mungkin ada pertanyaan untuk disampaikan. Tidak ada Pak. Ya. Ya, kalau ya sudah jelas ya. Kalau tidak ada, ya alhamdulillah. Ya kita dengar bersama-sama bel ya bel kelas itu, bel sekolah madrasah kita sudah berbunyi. Itu menandakan pelajaran hari ini telah selesai. Ya, dalam hal ini tentunya Ustadz ingin menyampaikan dan menyimpulkan materi kita pada kesempatan ini. Harapannya mudah-mudahan dari materi yang kita pelajari ini bisa bermanfaat bagi anak-anak semua, bisa diamalkan ya dalam kehidupan ya di masyarakat sana.
sesuai dengan materi kita ini. Itu harapan Ustadz. Ya. Mudah-mudahan berkah pertemuan ini ya kita tutup dengan ucapan wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Bagus sekali ya penampilan dari Azhar ya. Jadi beliau telah menampilkan sebuah keterampilan mengajar dengan menggunakan model pendekatan dan metode pelajaran daring ya. Insyaallah ini bisa dikembangkan lagi kemampuan untuk bagaimana kita melakukan pembelajaran baik dari maupun luring dalam proses belajar ya. Oke, mungkin ada saran atau masukan-masukan dari masih ada Bu Salma. Ini Bu Salma sudah istirahat ya Pak Ibu. Oke ya, jadi intinya penampilan Pak Azhar cukup meyakinkan dan insya Allah itu bisa dikembangkan lagi, dan tadi sadar juga Pak Azhar sudah sangat rileks ya dalam menyampaikan materi, juga telah memberikan baik penguatan maupun menggunakan sistem pengelolaan kelas yang cukup efektif sehingga pembelajaran itu insya Allah mendapat hasil maksimal ya. Tadi sudah menggunakan PowerPoint, menggunakan media yang kita. Oke, terakhir untuk penampilan malam ini Ibu Miss Dahlia Samsudin mungkin sudah siap Ibu Miss? Insya Allah Pak, ya Pak. Oke, silakan Bu. Waktunya kurang lebih 20 menit.